Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana pentingnya kesetiaan dengan pasangan untuk menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akhir-akhir ini saya sangat prihatin melihat begitu banyak anak-anak yang terlantar akibat perpisahan orang tua mereka. Ada yang dititipkan di tetangga karena dengan alasan sebagai single parent tidak bisa mengurus anak. Kemudian ada yang anak-anak mereka harus dirawat, dipelihara oleh nenek kakek mereka dengan kemampuan seadanya. Kemudian ada juga yang dipelihara oleh paman atau bibi mereka atau bahkan orang lain karena orang tua mereka berpisah. Beberapa kali saya dimintai pendapat oleh teman-teman yang sebelum berpisah. Saya selalu sarankan bahwa apapun itu, karena mereka sudah memiliki anak-anak, mereka harus mengusahakan bagaimana untuk tidak berpisah demi anak-anak. Karena saya melihat begitu besar efeknya terhadap anak-anak kita apabila orang tua mereka berpisah. Ada yang harus diskedulkan bertemu dengan salah satu orang tua mereka karena alasan hak asuh dan seterusnya. Anak-anak ini sangat menderita secara batin, sehingga kedepannya cenderung mereka bisa menjadi anak-anak yang rebellious, yang memberontak, yang aneh-aneh pada akhirnya karena tidak mendapatkan kasih sayang secara utuh dari bapak ataupun ibu mereka. Karena bagaimanapun dalam berkeluarga, kedua figur ini seharusnya saling melengkapi, menjadi komplement satu sama lain. Sifat tegas, kemudian sifat kuat itu didapat dari seorang ayah seharusnya. Kemudian sifat lembut, penuh kasih sayang itu biasanya didapat dari figur seorang ibu. Jadi apabila orang tua masih utuh, mereka akan mendapatkan figur yang lengkap. Dan anak-anak ini pula dalam pergaulan mereka, dalam kehidupan sosial mereka ada perasaan minder biasanya kalau orang tua mereka tidak utuh. Ketika mereka melihat anak-anak lain ditemani lengkap oleh orang tua mereka, nanti akan ada perasaan yang iri, perasaan malu, ya, dan seterusnya, sehingga tidak akan baik bagi tumbuh kembang mereka. Menurut pandangan saya, kunci utama untuk menghindari perceraian ini adalah bahwa kita harus memahami kembali ketika kita berkomitmen. Kita berkomitmen. Pandangan saya terhadap komitmen ini adalah namanya sebuah komitmen. Apapun yang terjadi, sesungguhnya pada saat kita menikah di sana, kalau di Bali itu ada namanya 4 saksi yang menyaksikan janji sehidup semati kita dengan pasangan kita. Jadi apapun yang terjadi, kita akan tetap setia satu sama lain. Bukan hanya di level perkataan ataupun perbuatan, karena banyak kok yang kelihatan sangat mesra dengan pasangannya padahal di dalamnya tidak seperti itu. Jadi yang paling utama justru di level energi, bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh
dalam hati kita yang terdalam, dalam setiap gerak kita, dalam setiap pikiran kita, kita setia sama pasangan kita. Di sana ada saksi yang disebut sebagai 4 saksi, yaitu dewa saksi, bahwa kita bersaksi kepada Tuhan dan para dewa dewi Tara Betari semuanya kita tidak akan dipisahkan oleh apapun. Kemudian yang kedua ada namanya butuh saksi, bahwa kita bersaksi di hadapan semesta seluruh alam, ruang waktu. Kemudian pitra saksi, kita bersaksi di depan leluhur kita bahwa kita akan bersatu sampai akhir hayat kita. Kemudian yang terakhir ada manusia saksi, yaitu disaksikan oleh manusia. Jadi sesungguhnya jangan sampai kita melanggar janji kita itu. Pelanggaran terhadap janji itu walaupun hanya dalam bentuk pikiran, dalam bentuk vibrasi, dalam bentuk rasa, sebenarnya sudah merupakan pelanggaran. Jadi berusaha setiap saat untuk mengendalikan pikiran dan mengingat bahwa kita sudah berkomitmen. Yang namanya komitmen sebenarnya dengan apapun dia tidak bisa dilanggar. Saya meyakini apabila semua sadar akan hal ini, tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi terlantar akibat perceraian oleh kedua orang tua mereka. Jangan dilupakan juga satya mukaning dharma. Jadi kesetiaan itu adalah dharma yang paling tertinggi, apapun alasannya. Jangan sampai kita akibat perbuatan kita, akibat ego kita, anak-anak kita menderita. Demikian, semoga semua rahayu.